Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan mengenai depresi. Sebelum kita masuk ke pengertian, apakah kalian tahu bahwa prevalensi depresi di Indonesia tercatat sekitar 1,4%, yang berarti sekitar 1 hingga 2 dari 100 orang mengalami depresi. Bahkan secara global tercatat sekitar 5,7% populasi dunia yang mengalami depresi yang setara dengan lebih 330 juta orang. Sehingga menunjukkan bahwa depresi bukan sekedar masalah kesehatan biasa, melainkan persoalan kesehatan masyarakat yang berdampak luas di berbagai negara dan lapisan masyarakat. Selanjutnya, mari kita ke pengertian depresi. Sebetulnya apa itu depresi? Depresi, khususnya gangguan depresi mayor atau MDD, adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan semangat, dan berkurangnya minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai. Kondisi ini bukan sekedar kesedihan biasa, karena berlangsung dalam waktu lama dan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, seperti hubungan sosial, pekerjaan, serta aktivitas keluarga. Depresi juga disertai perubahan pada pola pikiran, emosi, kondisi fisik, dan perilaku, misalnya sulit berkonsentrasi, mudah lelah, gangguan tidur, serta menarik diri dari lingkungan sekitar, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas hidup. Secara medis, depresi terjadi akibat ketidakseimbangan zat kimia di otak yang berperan dalam mengatur suasana hati, seperti serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Selain itu, depresi juga dipengaruhi oleh gangguan sistem pengatur stres tubuh, perubahan kemampuan otak dalam beradaptasi, serta faktor lain yang berkaitan dengan emosi dan ketenangan. Faktor keturunan, tekanan hidup yang berat, stres berkepanjangan, peradangan dalam tubuh, dan penyakit tertentu dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami depresi, sehingga kondisi ini perlu dikenali dan ditangani dengan tepat. Mekanisme terjadinya depresi diawali oleh adanya faktor biologis, psikologis, serta sosial dan lingkungan yang saling berinteraksi. Faktor-faktor tersebut memicu terjadinya disregulasi sistem neurotransmitter di otak, terutama serotonin, norepinefrin, dan dopamin, sehingga transmisi sinyal antar neuron menjadi tidak optimal. Gangguan regulasi neurotransmitter ini diikuti oleh penurunan neuroplastisitas otak yang ditandai dengan penurunan kadar BDNF dan gangguan fungsi sinaps. Akibatnya, komunikasi antar neuron semakin terganggu dan otak kehilangan kemampuan beradaptasi terhadap stres. Perubahan biologis tersebut kemudian bermanifestasi sebagai gejala klinis depresi, seperti suasana hati sedih berkepanjangan, hilangnya minat, gangguan tidur, gangguan konsentrasi, serta munculnya ide bunuh diri. Setelah memahami mekanisme terjadinya depresi, selanjutnya akan dibahas penata laksanaan depresi, khususnya yaitu terapi farmakologis. Terapi farmakologis depresi yang pertama yaitu dapat dengan menggunakan obat golongan SSRI seperti contohnya fluoxetine dan sertralin, di mana obat tersebut bekerja dengan menghambat reuptake serotonin dengan meningkatkan serotonin sinaptik. Golongan SSRI termasuk lini pertama karena tolerabilitas baik dan relatif aman pada overdosis. Kemudian untuk golongan yang kedua yaitu golongan SNRI seperti venlafaxine dan duloxetine, di mana obat tersebut bekerja dengan menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin. Efek samping dari obat tersebut yaitu mual, berkeringat, dan peningkatan tekanan darah. Golongan ini dapat menimbulkan gejala withdrawal bila diberhentikan mendadak. Kemudian yang ketiga yaitu ada golongan TSA seperti amitriptilin, di mana obat tersebut bekerja dengan menghambat reuptake NE dan 5-HT, juga efek antikolinergik. Efek samping dari obat tersebut yaitu sedasi, hipotensi ortostatik, dan aritmia. Kemudian golongan ini tidak dianjurkan pada pasien jantung atau risiko bunuh diri. Untuk golongan yang keempat yaitu golongan MAOI seperti penelzin. Obat tersebut bekerja dengan menghambat enzim MAO. Untuk efek sampingnya yaitu hipotensi postural. Golongan ini digunakan pada depresi refrakter. Untuk golongan selanjutnya yaitu golongan antidepresan atipikal, contohnya seperti mirtazapin. Obat ini bekerja dengan modulasi reseptor serotonin dan mekanisme campuran, bermanfaat pada pasien dengan gangguan tidur atau nafsu makan. Untuk yang terakhir yaitu ada agen baru dan augmentasi seperti ketamin atau eksetamin. Dua obat tersebut bekerja cepat pada depresi refrakter. Kemudian untuk terapi tambahannya yaitu ada antipsikotik generasi kedua. Secara klinis, depresi ditandai oleh berbagai gejala yang mempengaruhi fungsi emosional,
fisik, kognitif, bunuh diri, dan psikomotor. Gejala emosional seperti contohnya mood sedih menetap, hilang minat, putus asa, dan rasa bersalah. Gejala fisik seperti contohnya mudah lelah, gangguan tidur, dan perubahan nafsu makan. Untuk gejala kognitif, contohnya seperti konsentrasi menurun, gangguan memori, dan sulit mengambil keputusan. Untuk gejala psikomotor, contohnya seperti perlambatan. Dan yang terakhir, gejala bunuh diri seperti pikiran kematian, ide bunuh diri, hingga percobaan bunuh diri. Selanjutnya yaitu ada pengobatan non-farmakologi. Yang pertama yaitu psikoterapi dengan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy dan IPT atau Interpersonal Therapy untuk terapi utama tanpa obat. Yang kedua ada ECT atau Electroconvulsive Therapy yang digunakan untuk mengobati depresi berat, depresi dengan resiko bunuh diri, dan depresi resisten terhadap obat. Selanjutnya, yaitu ada dukungan psikososial atau pendampingan dan edukasi. Dijelaskan juga pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, di mana menjelaskan bahwa ketenangan hati diperoleh melalui mengingat Allah. Dalam konteks depresi, ayat ini menunjukkan pentingnya pendekatan spiritual sebagai sumber ketentraman batin yang dapat membantu seseorang menghadapi tekanan psikologis. Selanjutnya, pemanfaatan dalam pengembangan teknologi dalam penanganan depresi dapat dilakukan melalui simulasi psikoterapi Islami berbasis konseling yang disajikan secara digital. Sebagai pelengkap, disertakan QR Code yang mengarahkan pasien ke layanan resmi Kementerian Kesehatan seperti hotline kesehatan mental, sehingga teknologi tidak hanya berfungsi sebagai media edukasi tetapi juga sebagai penghubung langsung ke layanan bantuan profesional yang terpercaya. Selanjutnya, bagaimana jika orang di sekitar kita terkena depresi? Yaitu saat seorang teman mengalami depresi, langkah awal yang dapat dilakukan adalah menunjukkan kepedulian dan membuka ruang aman untuk bercerita. Sebagai teman, kita mungkin tidak bisa menyembuhkan depresi yang dialami oleh seseorang, tetapi kehadiran dan dukungan kita sangat berarti. Dengan mendengarkan ceritanya tanpa menghakimi, menunjukkan empati, serta tetap menemani di saat ia merasa sendiri, dapat membantu meringankan beban yang dirasakan. Dukungan sederhana seperti menanyakan kabar, mengajak berbicara, atau menemani aktivitas ringan dapat membuat teman merasa tidak sendirian. Selain itu, sebagai teman, kita juga harus dapat mengajak secara perlahan untuk mencari bantuan profesional agar ia mendapatkan penanganan yang tepat. Kesimpulannya, yaitu gangguan kesehatan mental serius yang ditandai dengan kesedihan berkepanjangan, hilangnya minat, serta perubahan emosi, pikiran, dan fisik yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Kondisi ini disebabkan oleh interaksi faktor biologis, psikologis, dan sosial yang mengakibatkan gangguan neurotransmitter dan fungsi otak. Gejala depresi ini meliputi gangguan emosional, fisik, kognitif, dan perilaku hingga munculnya ide bunuh diri. Penanganan depresi dilakukan secara menyeluruh melalui terapi farmakologis, psikoterapi, dukungan psikososial, serta pendekatan spiritual. Pemanfaatan teknologi dan peran orang terdekat sangat penting untuk membantu deteksi dini, pendampingan, dan menghubungkan penderita dengan layanan kesehatan mental profesional. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500 567 atau lewat SMS 0812 8156 2620. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira. Jangan menyerah, karena bantuan dan harapan akan selalu ada. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.